Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita mulai materi yang baru, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu menggambarkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva muncul di sebelah kiri dari persamaan. Tuntutan ekonomis dan tuntutan hukum terhadap aktiva yaitu kewajiban dan ekuitas pemilik, di mana ini muncul di sebelah kanan dari persamaan. Dengan demikian dapat dirumuskan aktiva sama dengan pasiva. Aktiva disebut juga sebagai aset dan pasiva disebut sebagai liabilities, di mana liabilities ini terdiri dari unsur utang dan modal. Jadi dengan demikian dapat dirumuskan aset sama dengan utang tambah modal. Sumber kekayaan perusahaan ini bersumber dari 3 hal, yaitu yang pertama bersumber dari pemilik perusahaan, maka dapat dirumuskan aktiva sama dengan modal. Yang kedua bersumber dari pinjaman atau hutang dari pihak lain, dapat dirumuskan sebagai berikut: aktiva sama dengan hutang. Dan yang terakhir bersumber dari sebagian dari pemilik perusahaan tetapi sebagian dari pinjaman, maka dapat kita rumuskan aktiva sama dengan hutang tambah modal. Aktiva dapat diartikan sebagai berikut, yaitu semua harta atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan seperti uang tunai, gedung, tanah, dan lain-lain. Hutang atau kewajiban yaitu tuntutan-tuntutan dari pihak luar, yaitu utang atau kewajiban yang harus dibayar dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga, ekuitas pemilik atau modal, yaitu tuntutan ini berasal dari para pemilik perusahaan atau hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aktiva bersih perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban. Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang meliputi kas, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, biaya dibayar di muka, tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Oke, sekarang kita masuk ke unsur-unsur persamaan akuntansi. Ini ada 2, yaitu unsur aktiva dan yang kedua unsur pasiva. Unsur dari aktiva yang pertama yaitu kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan seperti cek kontan, uang tunai, di mana uang tunai ini terdiri dari uang kertas dan uang logam. Tipe yang berikutnya yaitu piutang. Piutang yaitu hak perusahaan yang masih dibawa oleh pihak lain, seperti tagihan atas penjualan atau tagihan kepada karyawan atas pinjamannya ke perusahaan. Tipe yang berikutnya yaitu perlengkapan kantor, di mana perlengkapan kantor ini adalah barang atau bahan perlengkapan aktivitas perusahaan yang biasanya berumur pendek atau kurang dari 1 tahun yang habis karena pemakaian, seperti kertas, pulpen, tinta, dan lain-lain. Berikutnya peralatan kantor, di mana
Peralatan kantor ini adalah alat-alat yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam operasi jangka panjang, seperti meja, kursi, komputer, dan sebagainya. Aktiva yang selanjutnya yaitu kendaraan. Kendaraan adalah alat transportasi yang dimiliki perusahaan dan digunakan di dalam operasi. Berikutnya, bangunan. Bangunan ini merupakan gedung permanen yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha rutin. Selanjutnya, tanah. Tanah yaitu lahan berupa tanah kosong atau lahan tempat suatu bangunan berdiri yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha rutin. Oke, selanjutnya unsur persamaan akuntansi yang kedua yaitu pasipa. Pasipa ini terdiri dari dua, yaitu hutang dan modal. Hutang usaha adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang, barang, atau jasa kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi yang dilakukan perusahaan di masa lalu.
Pasifa yang kedua yaitu modal atau modal saham. Ini menunjukkan setoran harta pemilik kepada perusahaan yang sekaligus sebagai bukti kepemilikan. Setoran harta dapat berupa uang tunai atau harta lain seperti mesin, tanah, gedung, dan sebagainya. Kewajiban adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar. Ini meliputi biaya atau beban, utang usaha, utang wesel, utang bank, jangka panjang, dan lain-lain. Modal adalah hak para pemilik perusahaan yang meliputi free pay, yaitu pengambilan pribadi oleh owner, modal perorangan, modal saham, laba ditahan. Laba ditahan ini yaitu laba pemilik yang tidak dibagikan. Kita masuk ke contoh persamaan akuntansi. Yang pertama yaitu Haris menyimpan uang sebesar 15 juta rupiah dalam rekening bank atas nama Haris Komputer. Transaksi ini meningkatkan aktiva yaitu kas sebesar 15 juta rupiah dan meningkatkan modal pemilik dalam jumlah yang sama. Modal pemilik biasanya diberi nama sesuai dengan nama pemilik. Jadi dalam hal ini, modal ini disebut sebagai modal Haris. Perlu diingat bahwa persamaan tersebut hanya berkaitan dengan bisnis Haris Komputer. Aktiva dan utang milik Haris pribadi tidak dimasukkan dalam persamaan. Di sana ada salah penulisan. Rasid itu merupakan si Haris. Jadi dapat kita tuliskan dalam persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan modal pemilik. Aktiva di sini merupakan kas. Kas sama dengan modal Haris yaitu sebesar 15 juta rupiah. Berikutnya contoh yang kedua. Haris selanjutnya membeli tanah seharga 10 juta rupiah tunai. Berarti hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan dalam komposisi aktiva, tetapi tidak mengubah jumlah aktiva secara keseluruhan. Dapat kita tuliskan dalam persamaan akuntansinya, di mana di sana ada posisi aktiva dan modal pemilik. Tadi saldo awal yaitu kas sebesar 15 juta rupiah, kemudian modalnya 15 juta rupiah. Untuk transaksi yang berikutnya, di sana kita pembelian secara tunai. Tanah dibeli secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Maka di sana persamaannya mengurangi aktiva, di mana kas akan berkurang sebesar 10 juta rupiah dan penambahan aktiva juga yaitu tanah sebesar 10 juta rupiah. Maka saldo kas di sana sebesar 5 juta rupiah, tanah sebesar 10 juta rupiah dan modal pemilik sebesar 15 juta rupiah. Transaksi berikutnya. Selama bulan Maret tersebut, Haris Komputer membeli bahan habis pakai sebesar 1.350.000 rupiah dan berjanji akan membayar dalam waktu dekat. Maka di sini akan terjadi pembelian kredit. Utang yang timbul disebut utang usaha. Item seperti bahan habis pakai yang akan digunakan dalam bisnis di masa mendatang disebut dibayar di muka, yang merupakan aktiva.
Maka posisi persamaan akuntansinya, di sana ada tadi saldo kasnya sebesar 5 juta, tanah 10 juta. Kemudian posisi pasifa, utang usaha tambah modal, dan di sana modal sebesar 15 juta rupiah. Kemudian transaksi itu yang berikutnya tadi sebesar 1.350.000 itu merupakan bahan habis pakai. Di situ posisi aktiva. Kemudian utang bertambah sebesar 1.350.000 rupiah. Maka saldo aktiva yang merupakan kas sebesar 5 juta rupiah, tanah sebesar 10 juta rupiah, bahan habis pakai sebesar 1.350.000 rupiah, kemudian utang sebesar 1.350.000 rupiah, kemudian modal sebesar 15 juta rupiah. Contoh berikutnya, jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang dan jasa yang dijual kepada mereka yang disebut sebagai pendapatan. Transaksi yang di sana, pendapatan yang berasal dari barang dijual disebut penjualan. Sedangkan pendapatan dari penjualan jasa disebut fee earned. Oke, transaksinya yaitu bulan pertama operasional, Haris Komputer menerima pendapatan sejumlah 7.500.000 rupiah secara tunai. Maka akan kita buat transaksinya sebagai berikut. Persamaan dasar akuntansinya seperti transaksi di atas, yaitu posisi aktiva, saldo awal tadi, kas sebesar 5 juta rupiah, tanah sebesar 10 juta rupiah, bahan habis pakai sebesar 1.350.000 rupiah, dan posisi pasifanya utang dan modal, di mana besarnya utang sebesar 1.350.000 rupiah, modal sebesar 15 juta rupiah. Karena terjadi di sana pendapatan perusahaan, maka akan menambah kas sebesar 7.500.000 rupiah dan modal sebesar 7.500.000 rupiah. Maka saldonya kas akan bertambah sebesar 7.500.000 rupiah. Maka jumlahnya sebesar 12.500.000 rupiah, tanah 10 juta rupiah, bahan habis pakai sebesar 1.350.000 rupiah, utang sebesar 1.350.000 rupiah, dan penambahan modal yang terjadi akan sebesar 22.500.000 rupiah. Transaksi yang berikutnya, jumlah aktiva atau jasa yang digunakan dalam proses perolehan pendapatan disebut sebagai biaya. Biaya mencakup bahan habis pakai yang digunakan seperti gaji para karyawan serta aktiva dan jasa lain yang digunakan dalam operasi bisnis. Maka biaya mengurangi modal pemilik. Biaya yang terjadi selama bulan tersebut di komputer Haris adalah sebagai berikut. Gaji sebesar 2.125.000 rupiah, sewa 800.000 rupiah, listrik dan air sebesar 450.000 rupiah, dan biaya lain-lain sebesar 275.000 rupiah. Maka akan terjadi persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Saldo awal tadi sebesar
kas sebesar Rp12.500.000, tanah Rp10.000.000, bahan habis pakai sebesar Rp1.350.000, kemudian utang sebesar Rp1.350.000, modal sebesar Rp22.500.000. Dari transaksi tadi, kita totalkan semua bebannya sebesar Rp3.650.000. Di sana akan mengurangi kas dan juga akan mengurangi modal sebesar yang sama, sebesar Rp3.650.000. Maka saldonya, kas Rp8.850.000, tanah sebesar Rp10.000.000, bahan habis pakai sebesar Rp1.350.000, utang sebesar Rp1.350.000, modal sebesar Rp18.850.000. Perincian dari pengeluaran kas dan modal tadi yaitu beban gaji, beban sewa, beban lain-lain, dan beban air dan listrik. Transaksi yang berikutnya yaitu dalam bulan tersebut Haris Komputer membayar sebesar Rp950.000 sehingga baik aktiva maupun utang akan berkurang. Di sini harus diingat bahwa membayar sejumlah uang untuk melunasi utang berbeda dengan membayar sejumlah uang untuk biaya lain-lain. Maka di sini pembayaran biaya akan mengurangi modal pemilik, sedangkan pembayaran utang mengurangi jumlah utang. Maka transaksinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kas sebesar Rp8.850.000, tanah sebesar Rp10.000.000, bahan habis pakai Rp1.350.000, utang Rp1.350.000, modal Rp18.850.000. Ini merupakan saldo awal. Kemudian kita akan membayar utang, maka akan mengurangi kas sebesar Rp950.000 dan utang akan berkurang sebesar Rp950.000. Di sana ada kesalahan menulis yaitu Rp18.850.000 pada modal tersebut, itu tidak ada. Maka saldonya kas menjadi sebesar Rp7.900.000, tanah sebesar Rp10.000.000, bahan habis pakai sebesar Rp1.350.000, utang sebesar Rp400.000 dan modal Rp18.850.000. Pada akhir bulan, Haris mengambil kas perusahaan sebanyak Rp2 juta untuk keperluan pribadi. Maka hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kas dan modal pemilik. Maka akan kita dapat tuliskan ke dalam persamaan akuntansi. Tadi di sana saldo kas sebesar Rp7.900.000, tanah Rp10 juta, bahan habis pakai sebesar Rp550.000, utang sebesar Rp400.000 dan modal sebesar Rp18.050.000. Maka karena terjadi
pengambilan pribadi atau prepay akan mengurangi kas sebesar 2 juta rupiah dan modal sama besar yaitu 2 juta rupiah. Maka kita akan membuat saldonya karena terjadi pengurangan kas, maka saldo kas sebesar 5.900.000 rupiah, tanah 10 juta rupiah, bahan habis pakai sebesar 550.000 rupiah, utang 400.000 rupiah, modal 16.550.000 rupiah. Kesimpulan dapat kita buat dalam tabel persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Di sana ada aktiva, utang, modal. Kita tinggal memasukkan persamaan-persamaan yang tadi. Seperti investasi. Investasi ini merupakan penanaman modal pemilik perusahaan. Kemudian ada di sana pendapatan, beban gaji, beban sewa, beban lain-lain. Dan terakhir di sana kita akan menjumlahkan atau yang merupakan saldo aktiva kas sebesar 5.900.000 rupiah, tanah sebesar 10 juta rupiah, bahan habis pakai sebesar 550.000 rupiah. Posisi pasipa yaitu utang dan modal sebesar 400.000 rupiah dan modal sebesar 16.050.000 rupiah. Maka dari persamaan ini jumlah dari aktiva sama dengan jumlah dari pasipa, di mana aktivanya kas tambah tanah ditambah bahan habis pakai yaitu sebesar 16.450.000 rupiah dan pasipa sebesar utang tambah modal sebesar 16.450.000 rupiah. Maka terjadi di sana balance. Berarti persamaan dasar akuntansi aktiva sama dengan utang tambah modal. Maka persamaan tersebut balance. Oke, sekarang dari keterangan yang Ibu berikan, Ibu akan membuat tugas kepada Anda. Tugasnya dapat Anda lihat sebagai berikut. Ini Anda kerjakan di dalam buku tugasmu, di buku pelajaran kita ekonomi. Nanti Anda buat fotonya, kirimkan ke GC. Sekian materi kita hari ini, dan Ibu harap Anda mengerjakannya dengan baik. Selamat sehat kita semua. Terima kasih.